Lagi tentu beliau memiliki kesibukan, memiliki agenda yang banyak. Semua keputusan tentu nanti kami serahkan kepada Pak Presiden Prabowo Subianto. Termasuk Mas Gibran? Mas Gibran kami undang, tapi belum terkonfirmasi juga ya. Tapi saya dengar beliau hari ini sudah ada di Boyolali ya. Mudah-mudahan. Kita menunggu kedatangan Pak Presiden. Saya akan mendampingi beliau. Mungkin di hari Minggu. Mungkin saat Begawan tayang, saat ini Kongres PSI baru aja ditutup. Nggak tahu nanti yang nutup siapa. Gandeng aku ngonten sore jadi nggak tahu siapa yang nutup dan acaranya apa aja setelah penutupan. Lalu apakah penutupan tadi dilakukan oleh Pak Prabowo atau enggak? Sepertinya Begawan prediksi di episode berapa ya, 1266 yang tayang Kamis malam sama video opening tadi, prediksinya sih Pak Prabowo nggak datang. Nggak tahu lah, Sekjen PSI Raja Juli Antoni kan belum mendapatkan konfirmasi resmi hingga Kamis hari yang lalu. Sedangkan Gibran terkesan grogi, ngomongnya ndredeg. Agak tersendat waktu ditanya apakah Presiden akan menutup acara Kongres malam ini apa enggak. Ya ini semua menggambarkan ada ketidaknyamanan yang dirasakan orang nomor satu pada PSI. Ini prediksi Begawan gitu. Dan keluarga mantan yang digantikan. Sehingga orang-orang di lingkaran utama di istana tidak ada satupun yang mengkonformasikan kepastian hadirnya Pak Prabowo untuk menutup Kongres PSI pada Minggu malam. Nek bagiku loh, bisa memahami sih saya. Sikap Pak Prabowo setidaknya bila kita mau mencermati dalam sudut pandang politik, apa yang dijalankan partai muda ini sebagai sebuah partai politik, pada substansinya mereka sendiri tidak menerapkan demokratisasi. Ini mungkin yang dirasakan Pak Prabowo sehingga wah gak males gitu. Di internal partai aja pasti para Jokowes, kader dan simpatisan PSI pada protes. Ya, kalau tak sebut begitu pasti protes bahwa PSI tidak menerapkan demokratisasi. Ya monggo protes, ini kan pendapat yang harus saya sampaikan dengan fakta yang saya amati. Tapi tolong tenang sih, jangan keburu protes ke Pak Begawan atau pada nggak terima dengan pendapat Begawan itu. Tenang bro, nggak usah emosi. Lo simak saja sampai tuntas, sampai selesai. Nanti tak jelaskan. Jadi nontonnya jangan sampai ngarep toh, nggak tuntas. Harus sampai tuntas supaya tidak salah paham. Mengapa partai itu nggak menerapkan demokrasi di internal partai itu sendiri? Sebelumnya sudah tak jabarkan. Pelabelan Super TBK oleh Jokowi tidak kemudian otomatis partai berubah demokratis. Sudah tak jelaskan beberapa hari yang lalu. Dengan pemilu raya untuk memilih ketua umum aja, di mana semua anggota partai bisa memilih calon ketua umum. Memperlihatkan bila partai sudah demokratis, nek anggapanmu ngono. Kalau kamu menganggap itu, ya belajar lagi saja. Apa itu demokrasi? Lalu bagaimana dengan logo partai yang mak bedunduk diganti gajah dari semula bunga mawar? Kongresnya belum mulai, benderanya harus dipasang di jalan-jalan. Apakah ada sistem internal yang sudah dijalankan? Harus dibedah secara jelas. Apa batasan partai benar-benar menerapkan sistem demokratis? Lu para gajah lovers nggak bisa mengklaim sistem internal PSI jauh lebih baik dibandingkan partai yang lain. Hanya gegara bisa memilih ketua umum secara langsung. Banyak indikator yang bisa tak sodorkan buat menguji apakah sebuah partai bisa disebut demokrasi atau enggak. Demokratis bukan demokrasi. Demokratis atau enggak. Ini nek ngerembug kuwi bakal kurang, durasinya bakal kurang. Saya ngomong bisa 2 jam. Soalnya banyak aspek yang mesti dibedah.
dan dipahami semua. Banyak aspek yang mesti saya lontarkan. Sekarang gini, Om Begawan ramai bicara soal pemilu rayanya PSI, yang juga menurutku ya kurang demokratis. Lalu pergantian logo juga sama. Apalagi nanti keputusan Jokowi ketua Dewan Pembina atau bukan itu pasti tidak demokratis juga. Tidak masuk akal lah sebuah partai beneran bisa menerapkan prinsip kesetaraan untuk semua anggota dan kadernya. Kenapa tidak semua anggota partai memiliki hak yang sama? Sebab ada yang anggota biasa, anggota istimewa, ada yang duduk di struktural, ada yang fungsional, dan sebagainya. Ada yang kader biasa, ada yang sayap, dan sebagainya. Pemisahan kedudukan berkonsekuensi. Ada penetapan pembedaan hak itu pasti. Sekarang gini, aku pengen menilai apakah Kongres PSI yang digelar kemarin sama hari ini memenuhi kelayakan sebuah kongres. Ya silakan tanya. Tanya kepada orang yang paham tentang politik, tentang demokrasi, tentang apapun yang berhubungan dengan dunia politik. Tanya sahabat, keluarga atau kenal yang menjabat di pengurus inti sebuah organisasi. Utamanya di Golkar atau di PDIP, yang konsisten itu PDIP, dia menerapkan organisasi yang cukup baik. Bila sudah waktunya ganti pengurus atau masa jabatan ketua sudah habis, apa acara yang diadakan itu hanya pilihan ketuanya saja. Tiap partai kan punya istilah beda-beda, tidak selalu namanya kongres loh. Ada munas, ada rakernas, ada muktamar, ada konsolnas dan sebagainya. Penamaan itu diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kalau disingkat ada ART, kalau orang partai udah tahu tuh. Kepengurusan di tingkat daerah, baik provinsi, kabupaten, kota, yang punya nama sendiri buat mengganti ketuanya. Ada konferensi cabang namanya. Ya. Muscap. Konvercap itu, banyak itu hasilnya. Ada musyawarah daerah, ada rakerda, ada rakercap, dan nama-namanya beda-beda. Untuk memilih di tingkat cabang. Cabang itu bisa di kota, kabupaten. Yang pengen Om Begawan tegaskan, segala perhelatan di pemilihan ketua dari tingkat RT sampai nasional, itu dua mekanisme loh. Minimal yang mau kita bicarakan itu level kabupaten kota dulu. Sampai tingkat pusat. Sing arane kongres atau rapat kerja. Rakor lah. Rapat organisasi atau munas, muktamar, itu pasti ada persidangan. Apalagi kalau mau ganti pimpinan organisasi, jelas ada berbagai sidang yang digelar. Minimal loh, proses kongres atau sejenisnya tidak hanya diisi dengan acara pemilihan ketua umum saja. Oh, komplit loh. Di ormas kayak NU, yang gede itu, ormas terbesar di dunia itu. Muhammadiyah atau PSSI, Kadin, dan sembarang kalir organisasi. Ada tahapan yang jelas, ada beragam persidangan sebagai kelengkapan penyelenggaraan kongres. Orang ujuk-ujuk berdengus gitu, enggak. Ada tahapan-tahapan, level-levelnya ada. Atau apapun tadi namanya, sebelum pemilihan pengurus baru. Kepengurusan lama biasanya mesti mempertanggungjawabkan kepengurusan yang sudah dijalani sebelumnya. LPJ. Laporan pertanggungjawaban. Artinya apa? Entah ketua lama mau nyalon lagi apa enggak, ya dia mesti menjelentrehkan, nyerita nih, piye zaman dia memimpin, baik itu kegiatan, laporan, apa yang sudah diraih dan sembarang kalir lah. Itu dalam laporan pertanggungjawaban. Nek cerita babakan kepemimpinan, otomatis dia menggeladrahkan, menggeladrahkannya apa ya? Ya memaparkan kemana-mana, bagaimana mengimplementasi program yang direncanakan saat awal memimpin dulu. Memimpin dulu lalu sekarang akan segera berakhir. Jabatan terakhirnya. Berjalan sukses, tersendat, tercapai program 80%, atau seperti apa? Apa capaian-capaian yang sudah dicapai dalam kepemimpinan selama sekian tahun dia menjabat? Itu prosesnya sebelum Madok diganti itu. Loh, masa jabatan pimpinan tiap organisasi durasinya nggak sama. Ada yang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, hingga 5 tahun. Rata-rata partai politik itu masa jabatannya kebetulan 5 tahun disesuaikan dengan pemilu. Ya, atau pilpres. Loh, bagi yang lupa, Kaisang itu terpilih baru 2023 loh. Alias 2 tahun gung genep. Besok Oktober baru 2 tahun. Kenapa sekarang sudah kongres? Kemarin itu pergantian masalah apa itu?
apa ada musnaslub apa-apa, musyawarah nasional luar biasa karena ada sesuatu apa gimana itu. Tidak ada penjelasan terhadap masa jabatan pendek itu. Kongres di Solo merupakan kongres pertama kali PSI. Selama 10 tahun dia usia. Monggo dicek kapan mereka pernah kongres sebelumnya. Normalnya kongres itu ada agenda penyusunan program buat periode berikutnya. Jadi yang bikin program itu bukan ketua terpilih harusnya, melainkan peserta kongres. Ketua terpilih statusnya mandataris kongres. Selama rapat atau penyelenggaraan kongres, kebanyakan digelar berbagai sidang yang dipecah-pecah dalam komisi-komisi lah namanya mungkin. Jadi ada komisi-komisi yang membahas beragam topik. Lumrahnya bila organisasi tingkat nasional, entah itu partai, ormas, atau organisasi apapun, itu minimal ada komisi program, ada komisi pengkaderan, ada komisi rekomendasi, itu minimal itu. Nah maksimal ada beberapa kebutuhan organisasi, bisa sampai 10 komisi loh. Selama 2 hari ini, apakah Kompolnas ngerti? Ada situasi persidangan yang diselenggarakan oleh PSI. Hasilnya apa? Bisa cerita. Dan lumrahnya sebelum dinyatakan dimisioner, dinonaktifkan dalam bahasa politiknya, harus paparan laporan pertanggungjawaban kepengurusan lama dulu, ditompo pora. Setelah itu pimpinan sidang akan mengatakan apakah pertanggungjawaban ini diterima. Ya kalau bilang iya, ya udah normalnya gitu. Ini kalau enggak ya ada catatan dan sebagainya. Ini ada juga yang memberi ruang berupa pandangan secara resmi dari tiap kepengurusan di tingkat provinsi. Mereka dikasih waktu untuk bicara satu persatu, menyikapi LPJ kepengurusan lama. Nanti setelah selesai semua, baru pimpinan sidang akan menanyakan hal seperti tadi, LPJ diterima atau tidak, atau ditolak, kalau semua sudah memberikan tanggapan. Apakah Kaisang sempat menyampaikan laporan pertanggungjawaban di Kongres? Nggak ada. Yang kita lihat dalam 2 hari, ini Kongres kok mau ubang-rubung. Satu arah aja. Ini orang tahu, belum pernah ikut organisasi, ya pasti nggak bisa membandingkan. Ya mungkin dikira ya mau ngono-ngono tok lah organisasi itu. Tapi yang ngerti atau pernah jadi pengurus organisasi, pasti yo kaget ngelihat model Kongres PSI ini. Jangankan organisasi besar, lawang urusan kayak badan eksekutif mahasiswa di kampus loh. Yang pergantian ketua BEM itu dengan periode 1 sampai 2 tahun, itu penuh dengan perdebatan loh. Dan otaknya mereka hebat itu dalam berdebat, berpendapat, usul dan sebagainya. Mereka memilih ketua BEM itu ya beneran kredibel betul, yang qualified, mumpuni, cakap dan mantesi jadi ketua BEM di sebuah kampus. Lu masa kualitas ketua umum partai kalah sama BEM kampus? Dan ada yang tahu sebelum penutupan malam ini, hari Minggu ini, sejak pagi hingga maghrib tadi, ada acara formal Kongres. Ini ada ya mungkin Begawan belum sempat lihat. Coba sebutkan acaranya apa, nanti bisa kita bahas lagi. Lu masa sekelas partai loh ini, yang diklaim milik Jokowi, mantan presiden 2 periode pimpin Indonesia, yang pernah menduduki jabatan wali kota sampai gubernur juga sebelumnya, membenahi internal partai. Kok ramudeng? Lu tidakkah ini memperlihatkan sesuatu di mana partai super TBK-nya, TBK super terbukanya. Gak pernah ada tuh dalam penyelenggaraan kongres, mukernas, rakernas, muktamar, atau apapun sebutannya. Tidak ada agenda yang jelas. Selama belum ditutup secara resmi, lagian ini, andai beneran serius semua dibahas, 2 hari itu waktu yang terlalu singkat. Biasanya kongres itu butuh waktu 3 sampai 4 hari. Dan itu aja masih ada menyisakan beberapa masalah. Kenapa bisa lama? Sebab agendanya banyak. Melihat cara PSI menggelar kontestasi internal, kita bisa narik kesimpulan ini. Rumahnya partai ini dijalankan tidak ikut kaidah-kaidah seluruhnya sebuah organisasi partai politik. Lalu bagaimana bisa? Apakah itu namanya partai super terbuka, TBK, punya jalan sendiri? Ketua umum tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban alias BC. Lah kok penak men? Ini berarti organisasi yang tidak semestinya. No? Gak usah tingkat organisasi wae lah, di rumah tangga saja. Kita semua pasangan pasti akan membahas rencana-rencana. Iya, lalu nanti ngomong apa yang pernah dibeli, apa yang pernah
perbuat, dilakukan, membangun rumah atau apa, belanja apa dan sebagainya. RT itu loh, ada LPJ loh. Kalau mau ganti itu. Nah, nggak tercapai. Kan sama-sama dievaluasi loh untuk perbaikan selanjutnya. Ada contoh lain. Di kepengurusan RT, kan kalau mau pemilihan ketua RT baru, minimal ketua RT lama itu ngasih laporan bagaimana sewaktu dia memimpin. Lah ini sebuah partai politik nasional kok ngadain kongres orang yang LPJ. Ya moga belum itu. Pas mau pemilihan ketua baru, normalnya didahului dengan penyampaian visi dan misi. Terus yang lebih bagus lagi, ada ajang debat antar kandidat. Wah, lebih bagus. Ya mungkin formatnya agak persis model pilpres. Yang tahapannya tidak jauh beda lah. Seputar berkebangsaan atau ya masalah partai politik. Nah, apa kemarin PSI sempat mengadakan debat antar kandidat ketua umum? Kan reneng kelihatannya. Saya belum dengar, belum membaca beritanya di situ. Lah Kaisang, Bung Ron, Agus Mulyono nggak pernah kita dengar. Mereka menyampaikan visi misi mereka. Terus juga program-program kerja mereka lah, atau yang paling konkret berani mentargetkan pemilu depan selain bisa masuk Senayan. Suara partai tembus 8% misalnya, atau mengungguli partai-partai yang ada sekarang. Apa yang pernah dengan janji-janji itu? Kan tidak ada. Makanya Lambok Pak Jokowi mengeklaim super TBK partai, super terbuka, ya ampuh. Memang indikator modernisasi partai hanya sekedar dapat sebutan super TBK. Gak ada tuh di segala teori tentang demokrasi sebutan super TBK, gak ada. Ini baru dengar sekarang. Sebagai partai paling demokratis dan modern, mana? Jadi memang konsep super TBK itu yang ngarang ya Pak Jokowi aja. Untuk sesuatu yang baru misalnya. Tapi kan nggak ada jeluntrungnya itu. Bunganya itu. Masalahnya banyak orang terbius sama istilah-istilah. Tapi nggak pada punya kemampuan mengkritisi. 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 Dulu waktu saya jejak. Waktu masih saya dukung itu. Masih jalan bareng sama PDIP. Tentang ide-ide Jokowi itu dibahas di internal dulu. Minimal apa yang mau disampaikan ke publik didiskusikan sama Mas Pram, Profesor Mahfud, Mas Hasto, hingga Bu Mega. Seandainya pernyataan itu menimbulkan polemik, tugas PDIP menetralisir kegaduhan. Nggak kayak sekarang negara ruwet bundet negara ini. Orang ijazah, orang penyakitnya Pak Jokowi, orang kongres PSI. Orang korupsi, orang hakim yang tidak adil memutuskan vonis pada tersangka yang nggak punya kesalahan sebesar para koruptor triliunan. Bubrah ini Indonesia ini. Contoh ingat nggak soal tol laut? Pada ingat banyak yang pesimis Jokowi mau menetapkan satu harga BBM. Terus juga pada meragukan pemerintah atau perintah menenggelamkan kapal asing yang masuk Indonesia tanpa izin. Itu bila ide-idenya dikondisikan dulu, bicarakan bareng-bareng. Namun, bila ide itu wis kebablasan, sudah kelewatan, apalagi melanggar dan merusak konstitusi, ngidak-idak demokrasi, ngambrol ke demokrasi, ngidak-idak hukum, aturan dan sebagainya. Tidak ada satupun petinggi PDIP yang rela pasang badan. Nah, belum ada lupakan, sewaktu ada menteri usul perpanjangan masa jabatan atau tambahan periode presiden lah untuk 3 kali. Masih ingat kan? Apakah ada elit PDIP yang mendukung gagasan ngawur semacam itu? Nah, mau dicek siapa pejabat atau menteri yang ngomong tentang perpanjangan atau perubahan periode presiden. Tidak ada satupun dari PDIP. Sebab PDIP konsisten dengan konstitusi. Bila periodisasi masa kepala negara maksimal 2 kali periode, titik, nggak bisa. Jadi kalau sesuatu yang ngawur, nggak ada satupun kader PDIP yang pasang badan. Semua diam dan melawan. Nggak boleh. Nah, sewaktu dihembuskan isu Gibran didukung untuk menjadi cawapres, mayoritas petinggi PDIP kompak menjawab. Nah, itu hak penuh ketua umum partai. Seharusnya kita semua mengerti dan tambah paham. Melihat bagaimana PSI yang baru ini, kalau mekanisme demokratisasi internal partai saja tidak dijalankan sebagaimana mestinya, apakah layak
mereka turut apalagi berkontribusi dalam mengurus negara yang disebut negara demokrasi Indonesia ini. Idealnya rakyat secara luas bisa belajar, memperlihatkan dan meresapi tentang demokrasi yang kita anut, demokrasi Pancasila, negara Republik Indonesia. Ya, dasar demokrasi itu sangat penting bagi negara ini. Nah, dan kita harus merasa mendukung seseorang itu setiap warga negara. Nek aturan umum saja, sebuah kepatuhan pada regulasi aturan setidaknya di internal partai bisa diterabas tanpa merasa bersalah. Bukankah itu sangat membahagiakan negara ini? Bagaimana orang-orang atau petinggi partai PSI terlibat dalam pengelolaan negara bila di internal partainya saja mereka tidak bisa menegakkan aturan, bisa konsisten dengan konstitusi, ya? Tidak taat pada demokrasi. Lu apa Jokowi, kader, simpatisan, relawan, pendukung, penjilat, pemuja hingga relawan dimanapun yang mendukung Jokowi dan Gibran membiarkan ini semua. Apakah semua tidak paham? Hah? Tidakkah itu menyiratkan mereka tidak mencintai negara ini beserta rakyatnya? Kalau semua dibiarkan diacak-acak seperti ini. Oke lah, jangan salah paham. Ini pesan kawan, pendapat kawan, opini kawan. Sampai jumpa, salam ngompol. Dadah.